Walaupun piranha makan segalanya, piranha, ya ingat nih, ikan piranha. Piranha makan segalanya, tapi dia tidak makan teman. Yang harus kalian lihat, dia tidak makan teman, guys. Oke, perlu dicamkan itu. Kalian boleh makan segalanya kayak piranha, tapi kalian jangan makan teman, oke? Mantap. Kita akan menyaksikan sesi feeding ataupun beriak makan di Exhibit Kings of River. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Isabel dan rekan saya Kakak Dong dulu. Kami berdua yang akan memandu jalannya sesi feeding Arapaima pada sore hari ini. Kita nggak cuma berdua aja, karena sudah bergabung bersama kita ada Kakak Dani sebagai aktuaris yang ada di festival. Kakak Dani. Hai. Betul sekali, Kakak Dani sesaat lagi akan memberi makan langsung ikan-ikan yang ada di exhibit kali ini. Kakak Dani sudah sedang mempersiapkan makanannya, jadi Kakak Dani sudah kembali makanan berupa potongan ikan selal dan juga ikan tongkol. Jadi ada makanan yang besar dan ada makanan yang kecil. Jadi makanan yang besar nantinya akan diberikan kepada Arapaima, sedangkan makanan-makanan yang kecil akan diberikan kepada ikan-ikan yang lebih kecil di exhibit kali ini. Kakak Dani akan memberi makan dengan cara dilemparkan langsung pada hal tersebut untuk menimbulkan insting berburu dan seluruh ikan yang ada di exhibit kali ini. Karena ternyata di exhibit ini berisikan ikan-ikan predator yang berasal dari sungai Amazon. Saat ini Kakak Dani sudah memberikan Arapaima yang makan dan langsung dilontak oleh Arapaima. Dan Arapaima ini memiliki cara makan yang unik. Biasanya Arapaima akan membuka lebar mulutnya lalu menyelam langsung ke makanannya. Nah, Kakak Dani boleh melempar lagi makanannya dan langsung disambut oleh alligator. Betul sekali. Jadi melalui seksi feeding ini, Sobat Jelar diajak untuk melihat bagaimana sih cara ikan-ikan predator yang memberi makan dengan cara dilempar. Hal ini dilakukan untuk menimbulkan insting berburu alami dari semua ikan predator kita yang ada di sini. Betul sekali. Jadi ternyata di akuarium ini terdapat berbagai jenis ikan, mulai dari Arapaima. Jadi saat ini Daiku sudah memiliki 3 Arapaima. Dia yang gede, betul yang gede sekali. Jadi Arapaima memiliki postur tubuh yang jauh lebih besar ketimbang ikan lainnya yang ada di akuarium Kings of River. Kita juga ada alligator gar. Alligator gar ini memang sangat unik karena moncongnya atau mulutnya mirip seperti buaya. Kita juga ada black pacu, dan pacu ini masih satu family dengan piranha dan bentuk tubuhnya juga persis seperti piranha. Betul sekali. Nah, ngomong-ngomong mengenai Arapaima, karena Arapaima ini termasuk salah satu biota favorit yang ada di PXC ya Kak Galuh ya. Arapaima ini ternyata yang ada di exhibit ini ukurannya masih remaja. Jadi ternyata mereka masih bisa lebih besar dan lebih berat dari bobot tubuhnya yang sekarang.
di mana di habitat aslinya panjang arapaima ini bisa mencapai 4 meter dengan bobot lebih dari 200 kg. Jadi arapaima ini termasuk dalam 5 ikan yang paling besar yang berasal dari perairan sungai Amazon. Dan arapaima ini ternyata disebut sebagai fosil hidup, karena ternyata arapaima ini sudah hidup sejak 200 juta tahun yang lalu. Jadi arapaima ini sudah ada sejak zaman dinosaurus sampai dengan sekarang. Kalau ada yang bertanya kenapa sih kak arapaimanya tidak punah? Karena ternyata arapaima ini merupakan biota yang dilindungi oleh sisik yang sangat tebal dan juga kuat. Bahkan seekor piranha yang memiliki gigi tajam tidak bisa menembus sisik dari seekor arapaima. Oleh karena itu, ikan arapaima ini termasuk fosil purba yang masih ada hingga saat ini. Betul sekali. Jadi berarti di habitat aslinya juga, arapaima ini tidak hanya memakan ikan-ikan yang lebih kecil saja. Biasanya arapaima juga dapat memakan segala hal yang ada di depannya, mulai dari musang hingga tai monyet. Karena ternyata arapaima ini dilengkapi oleh lidah yang bertulang, jadi dia dengan mudah mengelumat makanannya. Dan ternyata di habitat aslinya juga, arapaima ini dikonsumsi loh, dan dia diburu untuk dimakan. Jadi kalau di Indonesia biasanya kolektor hanya memelihara saja sebagai pajangan. Kalau di habitat aslinya arapaima ini juga dikonsumsi. Makanya untuk saat ini arapaima ini termasuk salah satu yang terancam punah. Dan ternyata di akuarium besar ini juga tidak hanya arapaima yang dapat memiliki tubuh yang besar, ternyata aligator juga bisa menyaingi ukuran arapaima. Ternyata aligator pernah ditemukan lebih besar daripada arapaima. Dia bisa mencapai lebih dari 4 meter, serta bobot yang hampir 200 kg juga. Betul sekali. Nah, kalau kalian bertanya kenapa sih kak yang sekarang ini masih kecil atau kenapa sih aku nggak pernah lihat yang besar sekali? Karena ternyata memang di habitat aslinya juga, aligator ini tidak dilindungi oleh sisik yang kuat. Makanya aligator ini masih juga memiliki predator lain. Sedangkan arapaima menjadi satu-satunya predator utama. Makanya kita lebih sering melihat arapaima dengan postur tubuh yang besar ketimbang aligator dengan postur yang lebih besar. Karena biasanya ada yang habis-habis ikan atau kolektor mereka memelihara arapaima, dan itu merupakan contoh yang tidak baik. Karena biasanya pada saat arapaimanya sebesar ini, mereka akan kewalahan untuk memberi makan, dan karena porsi makannya itu sangat banyak, biasanya ada kasus di Indonesia mereka yang memelihara arapaima ini melepaskan atau merilis ikan arapaima yang sudah sebesar ini ke perairan sungai Indonesia. Hal itu tidak patut ditiru karena apabila arapaima dirilis di sungai Indonesia, arapaima ini akan menjadi predator utama untuk semua ikan-ikan kita yang ada di akuarium, yang ada di perairan Indonesia. Jadi kalau mau lihat arapaima, datang aja ke BX. betul sekali. Punya 3 arapaima yang ada di BX. Dan maka dari itu, akuarium di Kina. Oke, kalian masih ingat kakak Dani ini kasih makan apa ya kak? Ikan apa ya kak? Yang suka kita makan? Tongkol. Ikan tongkol. Ikan tongkol ada Dani, apakah benar? Apakah ada tambahannya selain ikan tongkol? Ikan tongkol aja taunya, oke aja. Gimana? Benar? Betul sekali. Silakan ambil hadiahnya. Terima kasih banyak. Jadi kakak Dani pada saat ini memberi Paling makan hadiah. Oke, setelah melihat show yang itu, kita melihat piranha. Let's go, piranha. Selesai. Oke, kita lihat yang piranha guys. Oke. yang mendekat dari sudut piranha serta mengatur kaca keliling. Karena hal tersebut dapat menimbulkan gangguan
Ketika piranhanya sudah terganggu, biasanya piranha tidak akan melanjutkan makannya lagi. Maka dari itu dibawa dengan sana agar kita bisa menyaksikan makan piranha dari awal hingga akhir. Sambil kita menunggu makanannya dimasukkan ke dalam eksibit, kita hitung mundur dari 5 bawah. 5. Kita akan hitung mundur dari 5 karena sebentar lagi sudah bergabung bersama kita Kakak Pedi dari belakang. Kakak Pedi akan menurunkan makanan untuk ikan piranha yang ada di sini. Kita tunggu dulu dari 5, 4, 3, 2, 1. Piranha yang berada di dekat kita ini merupakan piranha berjenis raspberry piranha yang berdiri khas pada bagian perutnya yang memiliki corak orange kemerahan. Dan saat ini ada di dalam eksibitnya makanan piranha berupa ikan kembung yang masih utuh dan sudah disayat-sayat. Dan piranha ini makan sebanyak 4 kali dalam 1 hari. Dan saat ini merupakan sesi makan yang terakhir. Dan berbeda dengan eksibit lainnya, eksibit piranha kali ini kita menggunakan metode pancing, yaitu makanannya dikaitkan menggunakan rantai dan lalu dimasukkan ke dalam akuarium piranha. Karena tidak memungkinkan untuk akuarium menyelam ataupun melemparkan makanannya. Kalau untuk sebenarnya kenapa nggak dilempar aja? Karena ternyata di dalam akuarium ini juga terdapat arus, jadi ketika makanannya dilempar, kemungkinan makanannya akan terbawa arus. Dan juga dengan Kembung, tapi Kakak Pedi langsung memberikan 2 ikan kembung agar sobat ceril dapat melihat bagaimana sih cara ikan piranha ini makan. Dan ikan piranha ini terkenal sebagai salah satu ikan paling ganas yang berasal dari Sungai Amazon. Karena ikan piranha ini memiliki gigi runcing dan tajam. Jadi luka sayatan yang akan diakibatkan dari gigitan piranha tidak hanya goresan atau sayatan saja, tapi ikan piranha ini akan mengoyak mangsanya sampai ke dagingnya hingga tersisa tulangnya saja. Selain itu, ikan piranha ini kita hitungannya dari kolam lain. Jadi tidak menutup kemungkinan ketika digabungkan, piranha ini akan menyerang satu sama lain. Dan piranha ini juga terkenal sakdal. Dia akan menyerang sesama dalam satu kelompoknya ketika salah satu rekannya ada sakit ataupun lemah. betul sekali. Tidak membutuhkan waktu yang lama. Di bawah 5 menit ikan piranhanya sudah menghabiskan bagian perut dari kedua ikan kembung yang sudah Kakak Pedi berikan. Kakak Pedi juga menyayat-nyayat ikan kembungnya karena meskipun terkenal ganas, tapi ternyata ikan piranha ini tidak akan menyerang apabila tidak ada hal-hal yang memang membuat mereka menjadi aktif dan juga ganas. Oleh karena itu ikan kembungnya tidak cuma kita gantungkan saja, tapi terlebih dahulu sudah kita sayat-sayat untuk menimbulkan insting berburu alami untuk gerombolan ikan piranha kita yang ada di sini. Betul sekali. Dan ternyata yang bisa pastinya juga, piranha ini tidak hanya sekedar makan daging-dagingan saja atau ikan, dia juga biasanya dapat mengkonsumsi tumbuh-tumbuhan serta buah-buahan yang terdapat di dalam sungai. Sambil kita melihat Kakak Pedi masih menaruh ikan kembung yang ada di sini, sambil sebentar melihat ikan piranhanya menghabisi ikan kembungnya pada sore hari ini, kami akan memberikan satu pertanyaan untuk sebentar. Oke, kita lanjut. Udah melihat akuarium yang besar, kita lanjut ke sini. Oke guys, jadi ini akuariumnya
kayak model lorong dari sana. Oke guys, ada yang lagi. Jalannya kayak lorong guys. Nih, lorong. Udah bangkai kapal. Lagi bersih-bersih mesin. Jadi habis lorong yang sana, ini jalannya keliling Amang kita. Keliling guys, bagus. Habis lorongnya di sana tuh. Udah itu lorong. Bagus guys. Bersih-bersih. Oh, tembus ya? Nah, kalian kalau pengen ngelihat biota-biota laut datang ke Beksi, ada di Bintaro guys. Pengen ngeliat ikan-ikan laut, nggak harus ke laut, datang ke Beksi guys. Tiketnya terjangkau. Kalian lihat nih.
Beksi hari ini itu ada. Nah, kalian bisa datang ke Beksi dengan tiket harga 150.000. Kalian bisa puas kalau kalian lihat tadi video-videonya itu ada di Bintaro guys. Itu rekomendasi juga buat keluarga bingung mau kemana ya ke Beksi. Ke Beksi. Oke, sampai ketemu di video selanjutnya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe guys. Bye bye.